Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan untuk materi mata kuliah psikologi sosial gitu ya. Jadi, di pertemuan kali ini itu kita masih eh, melanjutkan dari materi yang terakhir ya, yaitu dari pertemuan ke-7 kemarin. Jadi, kalau teman-teman masih ingat ya, di pertemuan yang ke-7 kemarin kan kita itu membahas tentang kalau nggak salah tuh attraction and love gitu ya. Jadi, di mana dalam materi itu kan bagaimana kita itu salah satunya adalah bagaimana kita tuh bisa tertarik dengan seseorang gitu ya. Sampai bagaimana kita tuh bisa memiliki love yang baik dari teori tertentu gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, di pertemuan sekarang ini masih melanjutkan dari yang kemarin, tetapi kita tuh lebih memperdalam gitu ya teman-teman. Nah, jadi di pertemuan yang ke-9 ini kita tuh akan membahas mengenai long term relationship teman-teman atau hubungan jangka panjang. Nah, hubungan jangka panjang ini kan masih ada kaitannya dengan yang kemarin teman-teman. Kalau yang kemarin kan kita tuh bagaimana kita tuh bisa tertarik dengan seseorang gitu ya. Kemudian di pertemuan ini kita tuh bagaimana sih prosesnya seseorang itu bisa sampai menjalin hubungan jangka panjang dengan pasangannya seperti itu. Dan di pertemuan berikutnya juga sama teman-teman. Jadi eh, apa namanya? Mengenai revitalisasi keluarga seperti itu ya. Jadi masih rentetan 3 pertemuan dari yang kemarin sampai pertemuan depan itu tuh masih ada hubungannya seperti itu. Masih saling terkait lah ibaratnya gitu. Nah, di pertemuan yang ke-9 ini kan kita akan membahas tentang long term relationship gitu ya. Jadi kenapa kok seseorang itu bisa sampai menjalin hubungan jangka panjang? Tentunya dalam value yang ada di Indonesia, tentunya hubungan jangka panjang ini kan sudah pasti ya terdapat di jalinan pernikahan gitu kan ya. Namun di materi ini juga sebenarnya kan acuannya masih di teori barat gitu teman-teman. Jadi masih ada beberapa titik yang memang itu tuh kurang sesuai dengan value yang ada di Indonesia. Tapi tetap akan saya sampaikan teman-teman untuk memperlengkap aja gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, dan kebetulan ini juga materinya sedikit teman-teman, sedikit banget gitu ya. Tapi berbeda dengan pertemuan selanjutnya itu masih lebih banyak. Jadi ini tuh adalah materi yang sedikit menambahkan dari yang pertemuan ke-7 kemarin gitu. Nah, kita diawali dengan bagaimana sih sebenarnya, kenapa gitu ya, mengapa dan bagaimana sebuah hubungan pada individu itu kok bisa berkembang gitu ya. Seperti itu. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan gitu ya. Teman-teman boleh agree, boleh enggak gitu ya dengan beberapa teori ini gitu. Nah, jadi yang teori yang pertama itu adalah complementary needs teori. Jadi teori kebutuhan gitu ya, gitu. Jadi kenapa kita tuh bisa berkembang hubungannya ya karena kita tuh ada kebutuhan di situ gitu. Nah, ini misalnya dalam menyeleksi pasangan individu itu mempertimbangkan orang-orang dengan berbagai karakteristik sampai pada akhirnya memutuskan yang terbaik yang dapat melengkapi kebutuhan personalnya. Nah, ini mungkin teman-teman akan relate juga di kehidupan selanjutnya gitu ya, ke depannya gitu ya, Kak. Jadi ketika kita tuh pada dasarnya kan manusia itu kan mempunyai kebutuhan untuk berpasangan gitu ya dengan lawan jenis gitu. Nah, pada akhirnya kita tuh akan menjalankan proses seleksi juga gitu kan dalam memilih pasangan kita tentunya dengan kriteria masing-masing dari kita ya karena kan kalau kita berbicara mengenai kriteria di situ tuh akan sangat subjektif teman-teman gitu. Nah, itu dikembalikan ke masing-masing lah karakteristiknya gitu ya gitu. Sampai pada akhirnya memutuskan orang yang terbaik yang dapat melengkapi kebutuhan personalnya gitu ya. Nah, ini teman-teman ya sebagai kunci juga gitu ya. Jadi orang yang terbaik buat kita tuh ya bukan tentang perkara fisik aja gitu kan ya, tentang materi aja gitu kan, tapi banyak hal-hal lain yang sebetulnya tuh teman-teman akan ngerti
pada masanya gitu ya, gitu. Coba nanti teman-teman akan merasakan bagaimana proses kita tuh menyeleksi pasangan sesuai karakteristik yang ada di diri kita gitu ya. Seperti itu. Itu adalah teori yang pertama, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke teori yang kedua. Nah, teori yang kedua itu adalah stimulus value role model gitu ya. Nah, jadi ada beberapa poin dari teori yang kedua ini gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu stimulus stage. Jadi ini tuh lebih ke fisik gitu, teman-teman. Ya, kita tidak bisa memungkiri gitu ya, kalau kita tuh pengen menjalin hubungan jangka panjang dengan seseorang, kita tuh pasti melihat fisik dulu gitu ya. Gitu. Jadi ini teori ini cukup realistis, teman-teman gitu ya. Teorinya ini gitu ya. Jadi apakah kita tuh benar-benar menyukai secara fisik atau enggak kan gitu ya. Makanya kan ketika kita tuh ingin menjalankan hubungan jangka panjang dalam pernikahan, itu kan kita tuh hendaknya tahu dulu rupanya, fisiknya dari calon pasangan kita kan. Dianjurkannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tuh value stage gitu ya. Ini tuh adalah menemukan kesesuaian value dengan attitude. Nah, ini tuh adalah step yang lebih lanjut gitu ya. Setelah kita tuh melihat fisik, kalau fisiknya tuh udah sesuai dengan kriteria kita, baru lanjut ke tahap berikutnya yaitu kesesuaian value dan attitude, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian yang step yang ketiga dalam teori ini tuh adalah pasangan mulai menentukan bentuk hubungan. Jadi kalau misalnya fisik udah sesuai kriteria, kemudian value dengan attitude juga sudah sesuai dengan kriteria, disitulah mulai masing-masing pasangan itu mulai membentuk hubungannya masing-masing gitu ya. Entah itu hubungan berpacaran dulu misalnya, atau misalnya langsung ke jenjang pernikahan. Di situ tiap orang beda-beda gitu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada teori yang ketiga, teman-teman gitu ya. Nah, itu social penetration theory, yaitu berorientasi pada personality exchange dan kedalaman pengungkapan diri dalam menjalin hubungan atau relationship gitu ya. Jadi berorientasi pada personality exchange itu tuh apa maksudnya kira-kira? Nah, jadi maksudnya dari personality exchange itu adalah kita itu tuh saling menjadi pribadi kita masing-masing. Jadi yang namanya ketika teman-teman itu nanti sudah menjalani hubungan jangka panjang, itu kan pasti eh, kita pengen lah, wajar ketika kita tuh pengen menjadi diri kita sendiri gitu kan gitu ya. Jadi ini tuh lebih ke kita tuh menunjukkan sifat kita apa adanya di depan pasangan kita gitu ya. Jadi saling bertukar kepribadian gitu. Nah, di sini juga ada term yang bisa digarisbawahi, yaitu adalah pengungkapan diri. Jadi kita tuh walaupun kita tuh udah terjalin menjalani hubungan dengan orang lain gitu ya, tetapi itu tuh tidak menghambat kita untuk menjadi diri kita sendiri gitu ya, gitu. Nah, ini kurang lebih ada beberapa teori yang mengungkapkan bagaimana sih sebetulnya kenapa hubungan itu kok bisa berkembang ke yang lebih jauh gitu ya. Lebih dari sekedar pertemanan biasa gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini tuh kita masuk ke intimate relationship. Jadi ini tuh adalah hubungan yang intimate gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa tahapan gitu ya di sini gitu. Yang biasanya orang-orang itu melakukan ini gitu ya. Namun ada juga yang enggak gitu ya. Nah, ini memang berasal dari teori barat, teman-teman ya. Boleh jadi sesuai dengan value kita, boleh jadi tidak. Itu sangat wajar karena kan barat dengan Asia ketimuran itu sangat berbeda gitu, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu adalah dating. Dating itu ya maksudnya ngedate gitu ya, atau bisa dibilang dalam bahasa sederhananya itu berpacaran gitu, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa faktor penting gitu ya. Misalnya di sini kedekatan fisik itu maksudnya bagaimana sih komunikasinya gitu kan ya. Terus kemudian yang kedua tuh
seberapa besar kadar cinta yang terbangun gitu kan, gitu. Jadi kita tuh benar-benar saling mencintai atau enggak gitu kan. Oke sih, misalnya komunikasinya nyambung sih, tapi saling suka enggak misalnya gitu kan. Kalau nggak saling suka, eh, situ tidak akan berkembang hubungannya gitu ya. Dalam teori barat ini gitu ya tentunya gitu teman-teman. Terus kemudian adanya persepsi tentang kemungkinan membangun pernikahan gitu ya. Jadi ketika sudah terbangun komunikasi dengan kadar cinta yang tertentu gitu ya sesuai dengan pasangannya masing-masing gitu. Nah, ada pembahasan mengenai jenjang pernikahan gitu teman-teman. Gitu. Terus ada keterlibatan masing-masing pihak gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi eh, baik dari ya sisi perempuan maupun laki-laki di situ tuh saling terlibat. Jadi bukan cuma salah satu aja misalnya yang aktif gitu ya. Jadi memang idealnya dalam suatu hubungan itu dua-duanya nggak cuma salah satu aja teman-teman. Gitu. Terus kemudian ada reward yang diperoleh. Nah, misalnya ini ya ada status, misalnya statusnya berpacaran atau enggak. Jadi kan kalau kita lihat ya di tren zaman sekarang kan banyak HTS gitu ya. Gitu. Jadi ya suka nggak suka, setiap orang itu tuh lebih senang ketika tuh statusnya jelas gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih merasa HTS gitu ya, itu tingkat kepuasannya berbeda dibandingkan dengan yang statusnya jelas teman-teman gitu. Terus ada service, jadi perlakuan ya, maksudnya service itu makanya kan sehingga kita tuh kan di era sekarang ini kan mengenal ada yang namanya love language teman-teman gitu. Terus ada money, ada sexuality juga gitu ya tentunya. Tapi karena ini teori barat ya tentu sexuality itu menjadi pertimbangan juga dalam dating. Tapi tentunya ini belum tentu sesuai dengan budaya ketimuran gitu teman-teman. Ini yang pertama dalam intimate relationship itu adalah dating gitu ya teman-teman. Nah, ini kemudian yang kedua itu adalah cohabitation gitu teman-teman. Nah, cohabitation ini itu tuh adalah khas barat banget gitu ya. Jadi besar kemungkinan ini nggak akan relate teman-teman dengan budaya ketimuran khususnya di Asia Tenggara sekitaran Malaysia, Indonesia dan Brunei itu kalau menurut saya itu nggak akan relate gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita bahas aja sebagai pengetahuan untuk kita bersama gitu. Nah, jadi cohabitation itu apa kan gitu ya. Jadi adalah sebuah hubungan gitu ya untuk tinggal bersama tapi tanpa status pernikahan gitu ya gitu. Nah, ini kan kalau di barat mungkin kan udah biasa gitu ya yang seperti ini gitu ya. Jadi mereka tuh tidak menikah tapi tinggal serumah gitu. Tapi kan kalau di Indonesia khususnya gitu kan itu nggak lazim gitu ya gitu. Itu ada beberapa bentuknya gitu ya. Nah, ini juga bentuknya macam-macam gitu ya. Dan kembali lagi gitu ya. Ini tidak relate dengan kehidupan budaya di khususnya di Indonesia gitu. Nah, jadi ada affectionate gitu ya, ada afeksi, dating, uh, going together gitu ya. Jadi ya kemana-mana bersama gitu, seolah-olah kayak kayak udah nikah padahal enggak sebetulnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah trial marriage. Jadi itu tuh kayak kita tuh niatnya untuk latihan pernikahan gitu ya. Tapi cara latihannya tuh kayak gitu gitu ya. Jadi udah serumah duluan gitu. Gitu. Nah, ini juga ada kawin siri kontrak, ada kawin siri permanen ini juga gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang memang menjadi kontroversial gitu ya. Seperti itu. Itu adalah yang kedua teman-teman yaitu cohabitation dalam intimate relationship gitu. Nah, intimate relationship yang ketiga yaitu adalah marriage atau pernikahan itu sendiri gitu ya atau ini tuh adalah puncaknya dari intimate relationship gitu. Nah, ada beberapa alasan secara psikis gitu ya, ada kenyamanan gitu ya, ada legitimation of sex,
love juga gitu ya. Ya macam-macam lah gitu kan. Jadi intinya kalau menikah itu sangat mudah untuk dijelaskan teman-teman karena statusnya secara hukum udah legal gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan apapun, untuk mengurusnya pun, mengadunya pun legal gitu. Jadi lebih mudah lah gitu dibandingkan dengan cohabitation kan itu kan ilegal gitu ya, seperti itu. Nah, berbicara tentang love teman-teman ya, tentang cinta gitu ya. Ini nampaknya menjadi semakin dominan di era sekarang gitu ya. Nah, misalnya ini ya, contohnya adalah di tahun 60-an, 1960-an gitu ya. Itu ternyata teman-teman hampir 75% orang itu mau menikah tanpa cinta gitu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang unik bagi saya pribadi gitu ya. Gitu. Tapi beda ketika udah generasi 90-an ke atas, 1990-an ke atas, apalagi ya 90-an akhir gitu ya. Itu tuh hanya 20-an persen aja yang mau menikah itu tanpa cinta. Beda dengan 1960-an gitu ya, 75% orang itu mau menikah tanpa rasa cinta gitu ya. Jadi artinya semakin generasi kita tuh semakin kesini gitu ya, semakin kesini itu tuh semakin realistis teman-teman gitu. Jadi kan semakin butuh cinta kan gitu ya. Jadi benar-benar uh, isu kesehatan mental tuh benar-benar dilirik gitu ya. Makanya kan mental health care gitu ya di era sekarang itu apalagi di para Gen Z itu kan sangat ini ya sangat uh, tertarik gitu mereka tuh dengan isu itu gitu. Beda dengan tahun-tahun generasi boomer gitu teman-teman gitu. Bahkan generasi 60-an tuh walaupun mereka tuh menikah tanpa cinta seperti itu, tapi anaknya banyak teman-teman. Beda dengan generasi sekarang gitu ya, yang rata-rata punya anak itu 1 sampai 2 aja gitu. Itu adalah satu fakta unik sebetulnya, ada pergeseran uh, fenomena gitu. Nah, makanya generasi sekarang itu kan udah realistis gitu ya. Mau menikah tuh harus ada rasa cinta dulu, kemudian kesiapan dulu, kan gitu, dan lain sebagainya. Intinya generasi sekarang itu lebih realistis teman-teman. Sehingga mereka yang menikah itu lebih mempunyai kesejahteraan yang lebih baik gitu ya. Gitu dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Gitu. Nah, ini adalah seputar mengenai uh, intimate relationship nih teman-teman gitu. Nah, mungkin teman-teman udah sedikit banyak bisa nangkep ya yang dimaksud dengan intimate relationship itu seperti apa gitu. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya kita itu dalam sebuah intimate relationship itu ya bisa menumbuhkan fisik dan mental health gitu ya. Jadi kesehatan fisik dengan mental gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat di pertemuan kemarin, kita kan udah membahas passionate love dan companionate love. Tapi nggak akan saya bahas lagi gitu ya, karena udah di pertemuan yang ketujuh kemarin gitu. Jadi ketika ada pasangan itu yang memang dia passionate love, companionate love, dan juga kepuasan seksualnya itu terpenuhi gitu ya, di situ akan menumbuhkan kepuasan dalam hubungan mereka gitu ya, hubungan pernikahan mereka, hubungan percintaan mereka gitu ya. Sehingga ketika kepuasan hubungan itu sudah terbangun, maka akan lebih besar kemungkinannya kita itu untuk memperoleh mental dengan fisik yang sehat gitu ya. Jadi teman-teman jadi jangan menyepelekan sebuah hubungan gitu ya. Sebuah hubungan ketika kita itu sudah terjalin dengan kesiapan gitu ya, di situ akan menunjang gitu. Kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita gitu kan ya. Itu akan terbangun dengan baik gitu. Nah, tapi tentunya ada beberapa isu gitu ya yang perlu kita pahami dengan seksama gitu ya. Dalam ya hubungan
jangka panjang, hubungan pernikahan, dan sejenisnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah sexual behavior atau perilaku seks gitu teman-teman ya. Kita nggak usah tabu gitu ya untuk membicarakan masalah seks, apalagi kita sama-sama orang psikologi gitu teman-teman ya. Jadi suatu saat ketika teman-teman itu menjadi psikolog juga kan tidak menutup kemungkinan akan ada klien yang membahas tentang masalah perilaku seks dalam rumah tangganya gitu ya. Seperti itu. Nah, ada beberapa masalah. Jadi yang pertama itu adalah gaya dalam seks itu bisa jadi berbeda gitu. Makanya teman-teman bukan masalah sederhana loh ternyata gitu ya. Ternyata dalam gaya dalam seks juga bisa jadi masalah dalam rumah tangga gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, frekuensi dalam melakukan hubungan seks itu sendiri. Itu jadi frekuensinya tuh seberapa gitu kan. Nah, ternyata itu juga bisa jadi uh, isu tersendiri dalam pernikahan gitu teman-teman ya. Terus kemudian kualitas dari hubungan seksual itu sendiri. Nah itu ya. Jadi uh, macam-macam gitu ya problem dalam orang-orang yang sudah menjalani hubungan jangka panjang ternyata gitu ya. Terus itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tuh adalah jealous gitu ya. Jealous itu kalau bahasa Indonesia itu kayak cemburu gitu teman-teman ya. Gitu. Nah ini ada dua bentuk. Jadi yang pertama itu perasaan tidak puas terhadap pasangan gitu ya. Nah ini juga ya. Kadang ada aja gitu ya. Nggak puas dengan pasangan. Ini tuh terjadi bukan hanya dengan orang yang udah menikah. Tapi bisa aja. Sangat mungkin terjadi bagi yang di tahap berpacaran gitu teman-teman. Gitu. Kemudian yang kedua adalah posesif gitu ya. Nah posesif mungkin teman-teman udah tahu ya yang dimaksud dengan posesif itu apa. Jadi lebih mereka tuh overprotective lah gitu terhadap pasangannya gitu. Itu adalah isu yang kedua teman-teman. Nah kemudian yang ketiga itu adalah happiness atau kebahagiaan. Nah ternyata kebahagiaan itu tuh seringkali dirusak oleh pertama komunikasi. Nah ini makanya teman-teman komunikasi itu sangat penting saya tekankan gitu ya. Gitu. Karena komunikasi itu nggak bisa dianggap sepele ternyata gitu ya teman-teman gitu. Perbedaan cara bicara, gaya bicara, perbedaan budaya gitu ya. Itu tuh sangat mempengaruhi gitu ya. Bagaimana komunikasi kita tuh perlu adaptasi atau enggak gitu. Bahkan dalam budaya yang sama, komunikasi juga tentu perlu adaptasi karena setiap orang tuh dibesarkan dari culture keluarga yang berbeda gitu. Jadi sangat wajar ya kalau misalnya ada problem di dalam komunikasi setiap orang gitu. Kemudian unrealistic expectation of marriage. Jadi ada ekspektasi yang tidak realistis dalam pernikahan gitu teman-teman. Nah ini teman-teman ya, teman-teman kan sebagian kayaknya semuanya deh belum ada yang menikah gitu ya. Nah oke kita tuh memang sih perlu gitu ya, menikah itu tuh perlu untuk adanya kesiapan. Tetapi jangan sampai kita tuh mempersiapkan hal yang tidak realistis, apalagi di zaman sekarang kan zamannya media sosial. Di situ banyak standar-standar medsos yang enggak realistik itu. Makanya saya pesan pada teman-teman gitu ya, apalagi belum pada menikah gitu. Kita tuh boleh mempersiapkan pernikahan dengan standar tertentu, tapi kita tuh jangan sampai terbawa standar media sosial gitu ya, teman-teman. Itu yang perlu saya tekankan. Karena ketika teman-teman itu terbawa standar media sosial, teman-teman tuh nggak akan pernah bisa mencapai kebahagiaan dalam versi kalian sendiri gitu. Nah itu saya tekankan kepada teman-teman gitu ya, gitu. Karena kalau udah terbawa dengan standar media sosial itu tuh akan susah teman-teman, nggak akan ada ketemu ujungnya gitu, nggak akan ketemu goalnya, pasti akan ada aja ininya, apa namanya target-target yang nggak akan pernah kita capai selamanya gitu, gitu. Kemudian yang ketiga adalah power struggle. Nah ini ya. Jadi sekuat apa struggle kita dalam mempertahankan hubungan gitu ya. Gitu. Jadi ya itu macam-macam lah ya gitu kan. Gitu.
Nah, teman-teman segitu aja untuk pertemuan sekarang, singkat ya, jadi nggak begitu banyak slide-nya. Kita akan membahas lebih jauh di pertemuan depan tentunya teman-teman gitu ya. Oke, sampai segini aja pertemuannya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.